Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Inilah 4 jenis honorer yang akan diseleksi jadi PNS dan PPPK, sisanya jadi tenaga outsourcing. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi kembali menegaskan mulai tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan. Kebijakan ini berlaku untuk semua instansi pemerintahan di pusat maupun daerah. Hanya tenaga honorer kategori tertentu saja yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada program pemerintah. Tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat jadi PNS adalah honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian perikanan peternakan, dan tenaga teknis. Tenaga honorer yang masuk kategori tersebut sangat dibutuhkan pemerintah. Penangkatan honorer ini menjadi PNS dilakukan melalui proses seleksi. Tenaga honorer yang akan diangkat itu pun adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan tenaga honorer bagian lainnya terancam jadi outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS. Di antara 12 jenis honorer tersebut yakni, cleaning service, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air. Satu lagi operator komputer. Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya outsourcing, dengan biaya umum bukan gaji. Paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diminta menuntaskan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-PPPK, dan ex-tenaga honorer kategori 2 paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Permintaan yang tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah. PPK juga diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Menpan RB, Cahyo Kumolo mengatakan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, daerah, KLD. Jadi PPK pada KLD tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, kata Cahyo Kumolo dikutip dari laman resmi Kemenpan. Go.id, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022.
Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga. Menteri Cahyo mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI. 7 komisi gabungan DPR RI yaitu Komisi I, 2, 3, 8, IX, X, dan C. Pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP No. 49/2018 diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan PPPK, imbuh Menteri Cahyo. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, imbau Menteri Cahyo. PP Manajemen PPPK mengamanatkan, PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Cahyo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional, upah minimum provinsi, UMR/UMP. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, jelas mantan Menteri Dalam Negeri ini. Syarat honorer diangkat jadi PNS. Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama.
Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau PPPK setelah lulus seleksi. Dalam PP 48/2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun PPPK. Mereka juga wajib mengisi, menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Demikian info terkini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.